Martinez kontol lu. Ya, pelatih mediocre, miskin taktik. Ganti Ronaldo aja takut lu. Selamat datang di podcast Portugal episode terakhir, teman-teman. Udah episode terakhir aja kok. Gimana kok episode terakhir kok. Tapi ya gak apa-apa, bola itu bundar kok ya. Memang lawan Spanyol, kita udah prediksi lawan Spanyol kan berat. Iya. Gimana kok ini kok? Gini, menurut lu kok? Gue seperti bilang, gue tarik ke belakang. Di saat gue ngefans banget sama Ronaldo, gue selalu mempersiapkan hari kekalahannya dia. Gue udah prepare, itu satu. Oh, udah prepare. Gue udah prepare. Iya. Jadi gue ngefans sama dia, tapi lu bicara individu, Messi lah 8 Ballon d'Or cuy. Gak bisa. Gak bisa. Udah. Jadi ya gue akan tetap ngefans sama dia. Lalu kita bicara di World Cup ini, gue merasa secara tim loh Mal, balik lagi garis bawah, gue cuma casual fans gitu. Dan menurut gue agak gak setuju kalau ada yang, lu mana ngerti bola bang? Contoh, gue lagi bicara sama tukang roti gue pagi, tukang bubur. Bang lu bela mana bang? Gue bela Mesir bang. Kan gue gak bisa bilang, lu gak ngerti bola bang? Gak bisa. Ini olahraga semua orang. Masa kita gak boleh berpendapat sih gitu. Toh industri ini besar juga karena dicintai penduduk dunia ibaratnya. Selama tidak mengecilkan yang lain, menurut gue sah-sah aja. Nah balik ke topik Portugal, menurut gue Ronaldo gak maksimal iya. Pun timnya. Oh siap. Gue casual fan, sorry kalau salah. Lini tengah yang digadang-gadang raksasa Eropa, gue tidak melihat mereka superior. Apakah itu salah Ronaldo? Lu ngeliatnya gimana lini tengah? Maaf nih. Oke, lini tengah ya. Vitinya tidak pernah full tim. Mainnya. Oh ya, enggak pernah full. Pasti 80 menit ganti. Gue nggak, ya coachnya kayak apa? Jadi timnya. Timnya. Jadi feeling itu sudah gue rasakan Mal di saat sama Kolombia seri. Gue kayak karena harusnya abis Uzbek tuh grafik naik. Gue fans garis keras Ronaldo. Gue akuin tim ini gak maksimal. No excuse. Jelek. Dan di podcast Green Ball pun gue bilang, 2 raksasa terbesar Prancis Argentina dari awal. Balik ke topik Portugal deh. Kekalahan Portugal tuh. Tadi lu nanya kan Ronaldo ada salahnya gak atau gak gitu ya. Dan sebelum gue jawab, tadi lu nanya kan ke gue kan. Iya kurang maksimal lah. Iya. Cuma gini Mal. Iya. Cuma gini, lu kalau lu mengacu sama 2-1-nya Kroasia, kan sebelum leading, biar gimana dia ngegolin loh. Penalti dan dia ada chance 1 walau offside. Jadi menurut gue sepakat waktu di press conference Ronaldo bilang, gue main not bad loh. Oh ya Ronaldo ngomong. Iya, jadi kalau menurut gue overall nih secara tim emang di bawah ekspektasi semua orang. Spanyol lebih baik, gue no excuse. Walau kalau boleh excuse tipis, gue lemes di saat Nuno Mendes keluar lapangan. Lemes gue. Karena memang gue iming-iming tuh dari otak gue tuh. Lamine Yamal dikantongin dan lain-lain. Itu kan babak pertama oke lah. Nyerang dia. Nuno Mendes ke tiang, dang. Iya. Begitu hamstring cedera apa? Gue bilang. Hamstring dia. Semedo masuk. Gue kayak feeling. Berat. Bola jalan terus dari Spanyol. Substitution menit 90+1 sakit hati. Nuno Mendes sih. Iya Nuno Mendes ya kan. Awal-awal itu kok. Enggak sih golnya sorry. Oh golnya Merino. Gol Spanyol kan. Iya 90%. Gila itu no excuse. Spanyol lebih baik. Pertandingannya fair. Iya. Wasit nggak kontroversi. Ya gue lebih tertarik akan topik mungkin ke gue pribadi gitu. Gimana bang lu rasanya mengidolakan seseorang yang ya beberapa tahun terakhir fail terus, baru juara sekali di Al Nassr. Gue nggak masalah sih, nggak masalah. Gue tidak menyesal mengidolakan dia. Gue tidak malu mengakui Messi di atas dia, enggak. Tapi ya gue ngefans sama dia, masa nggak boleh? Gitu. Lagi dan lagi, lu umur 41 tahun, duit sebanyak itu, terkenal sekali, lu bisa tetap di situ sih. Itu juga gue di posisi itu belum tentu bisa
nggak tengil mungkin. Ya dia masih gue pegang teguh Mal sebagai the perfect example kalau lu mau jadi atlet. Ya. Hasilnya bagaimana urusan ntar. Gue menyayangkan kemarin, sedih tapi percaya atau tidak, gue udah menyisakan ikhlas cukup banyak tuh dari nih kayaknya Portugal nggak keluar nih. As a team. Ya Ronaldo nggak maksimal timnya pun tidak kurang ya. Iya. Nanti kita bahas tuh gua ada pembahasan kalau gua, soal itu. Cuma nih balik lagi dulu ke sebelum bahas itu guys ya, soal itu tadi. Ini balik dulu ke yang soal haters ini tadi lah gitu, yang tadi lo so ngerti bola gitu-gitu ya. Iya. Jadi gua per hari ini kok karena ya kita kan udah berapa kali ada nge-podcast Ronaldo sama Portugal. 3 Ya udah berapa kali lah. Enggak ya podcast yang di luar podcast Portugal yang dulu kita pernah studio di sebelah gitu. Itu tuh kan ada banyak banget cuplikan kita di TikTok yang nyerang kita kok. Memang nyerang kita berdua soal views Instagram kalau misalkan Ronaldo juara Piala Dunia meledak gitu. Kita ada bahas itu, ingat kan lu kok? Iya betul. Dan itu kita dipotong banyak banget clipper jatuhnya ya bahasanya ya. Clipper kita di TikTok tapi clipper yang jelek-jelek gitu. Pertama adalah ini gua kasih tahu buat teman-teman ya, kalau Ronaldo, kalau gue pribadi, gue nggak pernah nyebut gue ngefans Ronaldo dan Messi, nggak pernah. Tapi memang indikasi gue menyukai Ronaldo adalah gitu, karena kan ya kita semua beberapa influencer bahkan gue tanya, even siapapun lah itu, gue tanya memang rata-rata suka Ronaldo sih gitu. Beda hal aja, maksudnya ya ini bukan, dan gue Milanisti loh, maksudnya gue fans AC Milan gitu, dan gue fans kalau sepak bola negara Itali gitu. Gue selalu bilang kalau Itali nggak lolos Pildun, gue nggak akan nonton Pildun. Nah kalau ini sekarang gue harus nonton Pildun karena gue kebetulan punya Kemal Sport dan harus bikin konten olahraga kan. Iya. Jadi mau gak mau ya udah harus nonton lah gitu. Tapi sebelumnya gue 3 sebelumnya tuh yang kegagalan sebelumnya tuh gue gak pernah nonton kok. Bener-bener deril kecuali final ya. Kalau final mah diajak nobar mah ya ayo. Seru-seruan ya kan. Tapi gue yang sebelumnya Maroko lolos apa gak peduli kok. Maksud gue kayak ya udah. Ngerti. Iya tapi gue itu aja gue udah gak ada maksudnya udah nggak ada keterikatan dengan Ronaldo dan Messi gitu, karena gue Itali dan AC Milan udah nggak ada keterikatannya di situ. Nah kalau ada orang yang nyerang gue seharian ini gue diserang kok parah kok, karena gue dibilang di Instagram, di TikTok semuanya gue dibilang kayak pertama yang soal views Instagram nih, makanya kita klarifikasi nih, bukan klarifikasi sih, kayak ya gatel aja pengen ngomong gitu. Katanya apa? Kata mereka. Nah yang pertama karena kita di-mention nih, gue, lu, Atta, Halilintar, Ferry Irwandi juga, dan Ferry sama Riko, gue tahu banget potongannya viral gara-gara podcast kita juga di sebelah tuh, yang di studio sebelah. Jadi pertama adalah gue bukan fans Ronaldo, bukan fans Messi juga, tapi gue mengakui Messi greatest of all time itu ya dari 2022. Dari 2022 gue udah bilang GOAT-nya udah pasti Messi tapi kita mention kalau Ronaldo menang, pembahasan GOAT tetap ada, itu benar, walaupun secara statistik Ballon d'Or-nya udah lebih banyak Messi, tapi obrolan itu tetap ada. Plus kita mention kan views-nya bakal meledak Instagram, ya wajar karena dia 600 juta followers kok. 600 juta followers dan semua orang di dunia, lu jangankan dia juara Piala Dunia deh, per hari ini aja Ronaldo kalah. Ya, lu cek algoritma lu yang gak suka bola aja masuk gak tuh algoritma Ronaldo, gue tanya, iya gak? Per hari ini kok, yang orang sedih, yang mengidolakan. Kemarin Neymar aja begitu, apalagi Ronaldo. Iya, yang mengidolakan Ronaldo dari dia masih di MU, ya kan? Itu tuh benar-benar role model bas. Iya. Lu meledak kan sosmed lu kan hari ini. Gak usah munafik deh. Orang yang fans Messi aja deh nih, buat yang lagi nonton, yang lu ngefans sama Messi, hari ini algoritma lu pasti semuanya, bahkan akun Instagram yang nggak pernah bahas bola aja bahas Ronaldo kok. Jadi pesan lu apa buat mereka? Ya, yang hate itu. Pesannya buat si haters ini. Iya. Pesannya buat haters ini enggak, sebenarnya gue nggak ada pesan apa buat mereka sih. Maksud gue pengen ngejelasin aja kan, karena kita berdua kena serang aja ya gitu. Itu satu. Pertama soal Ronaldo views Instagram itu ya itu fakta guys, itu fakta. Bahkan dia kalah aja Ronaldo meledak viewsnya gitu. Apa semua sosmednya gitu. Apalagi dia juara Piala Dunia. Terus yang kedua adalah soal dimension soal gue ada bilang Ronaldo GOAT gitu. Itu aja gue sudah bilang dari jauh-jauh hari, Messi GOAT dari 2022. Dan kita tuh selalu kena mention Ferry apa segala macam. Bahkan Ferry aja bilang dia suka sama Ronaldo. Atta tuh udah ngefans banget dari kecil. Terus ya itu aja sih kok. Maksud gue cuma pengen klarifikasi doang. Gue anjing juga sih kalau klarifikasi bahasa kita ya. Pengen ngasih tahu gitu. Gak gini. Soalnya gak ada yang harus diklarifikasi sih maksudnya. Iya misalnya gini nih. Karena kita ngobrol-ngobrol aja orang opini kita gitu.
gue fans basket ya contoh. Kita basket banget ya contoh. Iya. Misal gue Kyrie. Oh siap. Karena dia pro Palestina apa. Terus gue mengumandangkan itu Kyrie sama ikut. Dicela gitu. Bang lu gak ada otak kan LeBron, Jordan. Oh. Ya kan. Ya gimana, bingung juga gue. Tapi balik lagi itu part of the culture euphoria fans, biarin aja. Menurut gue tetap pegang teguh satu. Ya. Gue tidak pernah mendiskriminasi Mbappe, Messi, enggak. Jadi wajar kalau gak bingung. Lah kan jagoan lu gue gak celak. Kalau gua. Ya, kalau apa namanya kalau misalkan kita ngobrolin soal settingan kan sering banget tuh dibahas tuh. Oh nih Argentina settingan gitu-gitu. Gue gak pernah ngomong gitu. Gue bilang 2022 itu sah kok. Oh iya. Ada rekamannya. Bahkan gue bilang di podcast lo kalau gak salah. Iya maksudnya 2022 sah dia. Cuma kan memang ada beberapa kontroversi aja. Gue mention di episode sebelumnya gue sama Mario Delano. Mario Delano tuh fans MU garis keras juga dan dia ngefans Ronaldo kan. Pernah hampir ketemu juga kan dia berpapasan gitu. Nah, gue cuma bilang bahwa kalau ada artikel dari CNN Indonesia yang bilang ada kontroversi kemenangan Argentina dari yang Belanda itu perempat final ketemu Belanda sampai dia ketemu Mbappe di final tuh ada kontroversinya dan yang bikin artikel CNN Indonesia dan itu legit gitu. Itu pembahasan seluruh dunia. Jadi kalau kalian bilang, "Wah, ini apa sih Kemal Rico selalu bahas settingan?" Lah kan semua dunia bahas, bukan cuma kita gitu. Maksudnya, nah kita nih, kadang-kadang kita mau nonton bola nih kok, enjoy, nikmatin nonton bola aja gitu. Tapi tiba-tiba ada aja hal-hal yang bikin kita suuzon. Entah wasitnya Prancis sama Paraguay, entah Infantinonya ketahuan tidak netral. Maksudnya kan itu bukan kemauan kita gitu. Atau enggak konspirasi di luar sana dari dunia yang ngomongin soal Lego lah, ngomongin soal Simpson. Itu kan yang mulai bukan kita juga gitu. Maksud gua kayak, lah kita kan cuma ngambil informasi dari luar, terus tiba-tiba akun olahraga di luar, akun yang seperti kita berdua nih, bahas konspirasi. Ya kita kan pasti kena algoritmanya juga dong, ada konspirasi. Ya kan bukan kita yang mau. Sementara kita dihujat-hujat, mana settingan gitu-gitu. Ya semua orang bahas itu, kecuali tiba-tiba seluruh dunia gak pernah bahas soal Infantino tidak netral atau apa. Terus kita tiba-tiba ucuk-ucuk bahas itu. Kita pun tidak percaya kok, kita udah mention juga. Itu lucu-lucuan doang kan, anjing. Itu yang menarik. Iya. Kayak malah lebih berapi-api dibanding gue di episode ini. Oh iya maaf. Gak apa-apa seru. Kalau gue jujur iya, tapi ya. malu bayangin. Gue nonton di Warkopolim semalam karena gue udah ngeset diri gue ya ikhlas. Iya. Lu mau ngomong apa seperti gue bilang, Ronaldo udah ketinggalan 3 Ballon d'Or, Messi 8 udah jauh ya. Bahkan Ronaldo pensiun, Messi bisa ngebalap rekor golnya tuh. Messi juga akan 1000 gol kok, yakin gue. Iya. Gitu. Itu mal saat Spanyol golin menit 90 plus, itu gue nonton di Warkopolim ada 300-400 orang. Itu di belakang gue mal, Ronaldo anjing apa semua. Gak apa-apa. Oh ada yang gitu kok? Bukan ada. Mari pulang, mari. Di belakang gue. Ronaldo anjing gitu? Di belakang gue. Dia tahu gue duduk depan, gak apa-apa. Oh dia langsung maki-maki itu lu tuh kok ya tujuannya gitu? Ya gue yakin karena gue duduk depan. Cuma gue tetap stay di situ ya aman-aman aja. Maksudnya itu part of the culture aja. Culture gitu. Cuma kan menurut gue tidak akan menjadi fair kalau itulah gue kemarin konten juga sama Dustin Tiffany. Ya itu gue mengkampanyekan lu mengidoli seseorang tanpa harus ngedis yang lain, ya nggak salah. Ya subjektif aja. Terus kita kalah, mampus lo idol. Come on man. Gamenya nggak gitu gamenya. Karena kalau kita terpapar itu kok, maksudnya kan gue baca beberapa orang ini bahwa kadang-kadang kalau Ronaldo lagi menang apa, fans Messi, Ronaldo nyerang Messi, terus habis itu Messi menang apa, fans kalanya. Messi. Jadi ada kalanya ketika kita memilih side gitu ya, kita memilih side Ronaldo, entah kenapa serangan fans Messi ini jadi ke kita juga, padahal kita tidak pernah bilang bahwa Messi itu nggak GOAT gitu, misalkan gitu. Nah itu jadi kena gitu kok. Bukti otentik nih. Coki Pardede kan sering posting Ronaldo Messi apa. Itu waktu dia ada postingan apa seminggu lalu, dia tuh ya lucu-lucuan. Coki gue tahu. Dia kayak Messi anak kesayangan FIFA. Gue komen, lu cek fitnah. Gue komen. Lu gue bilang Messi. Di postingan Coki loh, boleh dicek tuh. Jadi gue sepakat Messi sih, buset, Messi literally double Michael Jordan udah tuh. Iya. Gila itu. Cuma kenapa fans Messi atau siapapun di luar sana kayak
Ya udah kayak gitu lu aneh sih bang, lu tetap fansnya lah, kok aneh? Kok orang Emang bebas? kenapa? Bebas. Emang kenapa sih? Emang kenapa? Iya, Kita mau ngefans sama Deketelare-nya Belgia, terserah. Iya bener. Masa gak boleh sih ngefans Deketelare? Mau ngefans sama Taribo West? Gak apa-apa. Iya gak apa-apa. Iya, kalau GOAT kita adalah Del Vecchio Montella, masa gak boleh? Emang aneh. Bener. Kalau buat GOAT gue Gattuso, boleh. Masa gak boleh? Iya aneh juga GOAT tuh. kita Bakari Sakna, boleh. Boleh iya. Enggak, tapi memang aneh banget ya. Maksudnya bukan aneh culture ini, dan itu memang culture itu mau di semua olahraga, mau kita ngomongin UFC, NBA pasti ada kayak gitu. Cuma yang paling lucu adalah anomalinya. Kadang gue tuh sering banget belain Messi juga kok. Ada beberapa posan gue jauh sebelum gue ngomongin Ronaldo, gue belain Messi gitu. Terus habis itu gue juga kadang-kadang belain Ronaldo, belain Messi. Nah jadi ketika gue belain Messi, itu pun diserang. Gue belain Ronaldo, itu pun diserang. Jadi setiap kali, ini fans Ronaldo nih, dia aja tidak mengakui Messi GOAT. Terus gue ngomong, kapan gue bilang gak Messi GOAT? Lu cek postingan gue di Instagram, gue bilang Messi GOAT. Bahkan dari 2022 gue udah bilang Messi GOAT gitu. Cuma beda sama Ronaldo adalah, ya dia lebih favorit buat lo. Iya maksudnya. Definisinya apa? Lo pilih kata-kata yang tepat? Iya kalau Messi itu GOAT. Kalau Ronaldo menginspirasi gua. Itu kata-katanya. Itu pun tidak menginspirasi 100% karena inspirasi gue tetap Kobe Bryant kan. Oh iya. Gak bisa Kobe Mamba mentality. Cuma iya, work ethic dan kerja keras Ronaldo menginspirasi gue. Nah, habis itu gue pernah ngomong kayak gitu. Terus habis itu diserang. Emang Messi gak kerja keras? Kena lagi kok. Kena lagi gue. Dia bilang, sejak kapan Messi gak kerja keras? Kan semua pemain bola kerja keras. Mau itu Neymar, mau Ronaldinho, mau Kakak, semua kerja keras. Cuma kerja kerasnya Ronaldo relate di gua nih. Ya. Dilihat aja di gua, ya, kerja betul, kerasnya dia. Sama. Iya. Dia umur 41 tahun masih in shape. Ya jujur gua mau kayak dia. Ya, punya bisnis jalan, segala macam. Followers banyak, Instagram. Itu nilai plus lah. Cuma dia sebagai orang yang punya sosial tinggi, ya gue lihat dia itu. Iya. Walaupun Messi sering di framing juga sih. Sepak bola, sport nomor 1 di dunia. Kiper Cape Verde udah ngelewatin followernya Tom Brady. Iya. Come on man. SGA dari kalah gue sih bola ya gitu, maksudnya gue anak basket, masa nggak boleh sih ngefans sama olahraga ini? Iya dong, ini kan soalnya banyak tuh lu ngerti apa, balik main basket aja lu bang. Maaf. Oh sama gue juga. Maaf kalau yang ngomong Boas boleh. Iya kan? Iya. Iya bahkan gue kena kan, gue ada sama Bung Binder kan. Iya kita kan casual fans, come on. Iya gue lihat tuh yang lo pakai jersey AC Milan. Gue pakai jersey, gue dihujat tuh karena dia bilang tahu apa nih orang, ngerti bola juga kagak, apa segala macem. Itu aja, itu pertama orang berarti nggak nonton tuh podcastnya. Karena Bung Bindernya aja, aduh gue NPD anjing ngomong ini, mager juga sih. Tapi intinya gini aja kok, maksudnya daripada nggak, gue males juga dibilang NPD. Tapi yang jelas adalah intinya kayak gini. Kalau misalnya kita berdua nih kok, lu kan paham basket, gue paham basket kan. Iya. Terus habis itu dia bilang, Mal, analisis lu oke juga sih soal basket gitu. Oh makasih kok ya. Terus habis itu gue dihujat di luar sana karena mungkin benci sama gue personal atau nggak nonton podcastnya, emang karena gue ngefans Kobe, ada kubu Michael Jordan misalnya gitu ya. Terus gue dihujat. Gue nggak apa-apa karena lu mengakui gue bagus analisisnya. Iya. Udah nggak apa-apa. Dari expertise. Iya. Tadi yang lu bilang kalau kalau saya ngomong mungkin gue kagok juga. Tapi memang sejauh ini guys, dari yang Bung Bindernya, dari coachingnya, dari siapapun yang kita kerja bareng kita undang, gak ada yang pernah maki-maki kita. Karena gue gini ya, gue yakin gini, kita bicara atlet bola yang mungkin Liga 2, Liga 3 yang emang lu pekerjaannya dari bola, itu susah loh main di World Cup jadi level Ronaldo. Jadi kalau lu nyerah Ronaldo anjing, lu jadi atlet susah. Pasti lu sama-sama casual fan, iya dong. Lu hanya penikmat di TV doang juga ya nggak fair kalau lu nyela kita gitu. Kita makanya next level di saat si Ronaldo ini bisa menghipnotis orang-orang di luar sepak bola. Iya. Itu menurut gue nilai plus sih. Balik lagi, gue ulangin ratusan kali, ribuan kali, gue nggak menampik secara prestasi Messi di atas Ronaldo. Satu anak tangga, jelas. Iya. Dan itu apa namanya sih yang tadi lu bilang, gue nggak
nggak ngerti bola lu gitu-gitu. Gue pernah sekali tuh kok. Jadi karena gue udah mulai selama Piala Dunia ya, karena kan intens gue ngupload Piala Dunia ya. Karena kan kalau NBA Finals gue intens NBA Finals, kalau UFC gue konten UFC, F1 juga gitu kan. Ini kan lagi Piala Dunia ya, gue berarti intens tuh. Banyak tuh yang ngomong kayak gitu, ngerti apa lu gitu-gitu segala macam. Karena kan gue ngejabarinnya based on data juga, bener-bener gue searching, gue riset, baru gue ngomong gitu. Ini kan tapi tetap aja banyak orang yang ngatain gue FOMO lah apa segala macam. Padahal gue selalu bilang, gila gue ngefans AC Milan udah dari gue SD SMP gitu. Berarti itu dia belum lahir aja dia ngatain gue FOMO anjing. Dan berarti gue kalau gue fansnya yang baru-baru gitu siapa, ya itu wajar dikatain FOMO gitu. Dan terus gue tanya, lu nggak ngerti bola bang gini-gini. Gue DM orangnya. Kan kalau gue malas debat di kolom komentar Instagram, gue DM gini-gini. Semuanya rata-rata minta maaf gue. Minta maaf. Ini buat yang ngata-ngatain kita ya. Lu DM tuh Mal? Gue DM. Kalau gue gak ada waktu sih biarin aja. Enggak ya, ada 1-2 orang doang yang agak keras. Oke. Yang udah mungkin rasis komennya atau enggak agak keras, gue DM. Gue DM rata-rata nggak bales, terus hapus komen. Kalau enggak ini apa namanya? Tapi bang begini-begini. Tapi lu minta maaf gak sama gue? Gue bener gak secara data? Bener bang. Terus kenapa lu nyerang gue? Ya maaf bang, kita ke bawah hype. Rata-rata begitu. Kalau yang ya viewsnya meledak mana ya Ronaldo nih, itu mah biarin aja. Gue tuh satu-satunya ngebales sama nge-DM waktu gue ada foto sama jersey Ronaldo. Waktu under 16 Ronaldo pakai nomor 16 Mal. Iya. Gue ada jersinya. Ada ya, beli reseller lah. Komen. Ini 3 hari lalu sebelum Ronaldo kalah. Dasar gak ngerti bola. Mana pernah Ronaldo pakai nomor 16. Tolol lu tong. Gue balas tuh, karena gue lagi buka timeline gue. Cek DM sekarang. Kalau gue salah, gue transfer 1 juta. Dibales. Itu gue masukin Google Image, ada Ronaldo pakai itu. Ya maksud gue. Iya biarin aja. Iya, orang riding the wave lah gitu. Iya biarin aja. Nah tapi ini kita udah itu anggaplah kita malas juga. Enggak malas juga kok. Iya benar. Kita nggak ada yang harus diklarifikasi juga. Menurut gue itu hak kita berdua ngefans Ronaldo atau enggak. Atau mau ngomongin Portugal. Dan kita nggak harus ngerti bola. Walaupun gue masih debatable. Kalau soal bola, gue masih berani adu knowledge sama netizen. Kalau mau datang beneran ke podcast ini gitu. Tapi podcast kita ini episode terakhir. Atau podcast bola gue deh. Gue kan ada podcast bola Macio. Kemarin-kemarin ada sama Bang Fu. Kalau kalian emang bener-bener merasa gue buta data, nggak tahu knowledge, nggak ngerti bola, gue undang lu semua. Lu chat aja, komen atau DM gue. Bang, gue datang ke podcast bola lu dengan senang hati gue. Buka. Gue ngomong gitu juga di podcast UFC basket. Gue bilang kalau ada ngerasa nggak senang sama lu Paul sama ini, kalau lu mau datang silakan aja datang. Sejauh ini nggak ada yang datang. Tapi kalau yang ngata-ngatain gue atau lu nggak ngerti bola nih, kalaupun lu mau datang, gue mau berdua sama lu Rico, tapi gue datang silakan dengan senang hati, kita membuka open gitu. Datang aja ngobrol aja nggak apa-apa. Berani gue nggak ada masalah. Cuma ya itu. Gue nggak mau tadi gue terlalu ini bang marah-marah apa segala macam. Kita balik lagi ke Portugal kalah aja ya. Portugal kalah. Mohon maaf nih kalau yang ini yang baik sama kita juga banyak, yang respect sama kita banyak gitu. Yang tahu ngikutin kita follow. Gue yakin yang ngata-ngatain itu nggak follow kita berdua, jadi nggak tahu journey-nya aja kok. Kalau kita nggak pernah ngomong ini, nggak pernah ngomong itu, terus kita difitnah hari itu doang gitu. Tapi yang jelas adalah kalau Portugal tadi lu nanya soal gue ada salah Ronaldo nggak sebenarnya? Sebenarnya kalau gue bilang ada salahnya Ronaldo, tetap ada. Nggak ada salahnya Ronaldo juga ada. Jadi tengah-tengah lah gitu. Nggak so bijak juga. Tapi emang salahnya tetap ada kok. Karena menurut gue gini. Apalagi di pertandingan semalam. Ini agak serius dikit ya. Maksudnya nggak so data juga. Karena gue nggak sehebat Bang Hanif. Gue nggak sehebat Koci. Atau nggak sehebat Bang Valen. Atau siapapun lah. Panji atau siapa. Bang Sabto ya namanya. Nah, gue nggak sehebat mereka lah gitu. Tapi intinya adalah. Kalau lu baca datanya kok, itu tuh Spanyol itu menguasai pertandingan dari menit awal itu di gue lupa lagi gue sampai lupa. Padahal gue sampai upload di sosmed bahasanya tuh. Dia tuh menguasai di dominasi serangan di opposition half sama di final third. Oh itu bahasanya, final third. Jadi kan lapangan bola tuh dibagi 3 kok. Ada yang on half, itu kan lapangan lu sendiri sebelum garis putih, garis tengah, lapangan tengah itu on half, terus half possession sama final third menuju kotak penalti, itu menuju serangan. Nah, Spanyol itu secara data hari ini mainnya itu tuh dia menguasai opposition half, berarti dia nyerang ke Portugal lebih banyak dan ke final third-nya. Jadi dia menuju ke gawang jauh lebih banyak untuk dominasi serangan dan passing. Nah, sementara kalau Portugal itu dia lebih banyak, dan ini bisa dicek datanya, dia paling banyak di on half-nya kok.
Jadi di ininya dia sendiri di areanya dia sendiri lah kayak gitu. Nah, artinya apa? Artinya pertama Portugal banyak back pass ke belakang, dia nggak bingung mau nyerang ke depan gimana caranya. Kalaupun dia nyerang ke depan ke sayap, dia cuma lari-lari doang tapi nggak ada assist yang signifikan, nggak ada passing yang akurat yang membahayakan Spanyol. Nah, itu berarti sebenarnya kalau kita tarik garis merah ada hubungannya ke Ronaldo. Apa hubungannya ke Ronaldo? Hubungannya adalah berarti entah Ronaldo atau Bruno Fernandesnya itu nggak ada yang buka space atau lari sehingga mereka itu bingung mau passing kemana kok. Sehingga mereka tuh harus lari lewat sayap. Nah, ada beberapa skema di situ, bukan beberapa skema sih. Ada yang beberapa hal yang ternyata Ronaldo dikasih bola nih, terus Bruno Fernandes lari atau siapapun Joao Felix lari yang harusnya bisa dipassing, entah kenapa Ronaldo keeping malah back pass. Itu pun terjadi ketika Bruno Fernandes dikasih bola di tengah, ada yang lari kanan kiri harusnya bisa dipassing tapi Bruno Fernandes nggak ngapa-ngapain, back pass lagi ke belakang. Brunonya? Iya, Bruno, dan ada Ronaldo juga kayak gitu. Nah, jadi yang gua bingung adalah kenapa mereka back pass padahal sebenarnya ada beberapa orang yang lari. Bisa penetrasi gitu. Nah, harusnya mereka kan logikanya adalah kalau memang ada yang lari harusnya udah passing ke mereka atau jangan back pass, lu nusuk ke tengah lah gitu-gitu. Nah, berarti entah mereka takut. Ya kalau bahasanya bukan takut sih, nggak mungkin Bruno sama Ronaldo takut ya. Ya mungkin jago Spanyol sehingga dia nggak bisa nusuk ke dalam, mereka nggak mau gambling gitu ya, takutnya diambil bolanya jadi counter attack jadi gol. Atau sebenarnya itu tadi ruangnya nggak kecipta aja di penyerangannya Portugal, jadi nggak aktif. Biasa kan beberapa pemain itu passing bola lari. Nah ini Ronaldo ada passing bola diem aja, nggak nyari space lagi kok, diem aja udah. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang kita butuh Gonzalo Ramos sebenarnya, karena Gonzalo Ramos mau jemput bola ke belakang, dia terbiasa main di PSG juga. Terus habis itu dia masih mau buka ruang, dan itu terjadi ketika menang lawan Kroasia kan. Begitu dia masuk lebih fluid nih penyerangannya Portugal, lebih cair, lebih fluid. Banyak chance yang akhirnya bisa membuahkan hasil dan akhirnya jadi gol dengan sundulan itu. Nah, ketika Ronaldo main, ada Bruno pula di situ yang nggak tahu, kadang-kadang Bruno ini entah striker kah, false nine juga enggak, striker juga enggak gitu. Posisinya ngebingungin. Ya nggak kemana-mana. Plus ada Joao Felix kan. Kadang-kadang Bruno ke sayap, Joao Felix. Karena Joao Felix sama Bruno kan sama-sama attacking midfielder, AM. Nah itu tuh hal-hal kayak gitu tuh kok yang menurut gua, lu tadi bilang kurang mateng. Tetap Martinez kok, itu racikan Martinez. Salahnya gua tetap pelatih. Iya. Timnya maksudnya the whole. Iya. The whole team lah, iya. Ya kalau dia ngeraciknya bagus, kalau dia bilang double pivotnya kan di PSG juga Joao Neves sama siapa namanya sama Vitinha bang. Kalau bilang Vitinha Joao Neves nggak bisa bareng, lah kan kalau di PSG dia pakai Fabian Ruiz di situ untuk nyimbangin Joao Neves dan Vitinha. Spanyol kemarin kan? Iya, Spanyol kemarin ada Fabian Ruiz. Nah di Portugal tidak ada sosok Fabian Ruiz ya. Sebenarnya masih bisa diracik seperti PSG bisa, cuma Martinez nggak mau. Pasti 4-2-3-1. Sementara kalau Portugal PSG kebanyakan 4-3-3. Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz. Gitu kok. Dan kebanyakan false nine kan. Dembele, Kvara sama ini mainnya false nine kebanyakan. Nah, itu aja udah beda. Nah, Martinez ini makanya gue bilang miskin taktik, mediocre di situ. Bayangin kok lawan Spanyol, dia masih mainin Joao Felix tuh legend buat gue. Dan orang udah mention juga banyak pasti, bang kasihlah tukang pukul satu di situ bang untuk defense kan ini Spanyol tengahnya kacau nih gitu-gitu. Kagak anjing. Masih Vitinha, Joao Neves habis kan akhirnya ball possession menang Spanyol. Terus habis itu opposition half sama final third yang menang Spanyol. Habis lah. Orang enggak ada tukang pukul aja. Gitu. Vitinha diganti lagi itu aneh tuh. Sama gue dari awal gue selalu suka Rafael Leao starter. Ya. Bagus kan dia kan tadi kan juga oke lah walaupun nggak ada impact apa-apa tapi nusuk-nusuknya masih oke lah gitu. Nanti dibilang lu mah karena Milanisti bang, kagak, emang Leo bagus daripada Joao Felix gitu. Neto juga masih main juga ganjil walaupun ya nggak ada penggantinya juga sih maksudnya Neto. Ya tapi bisa sih sebenarnya Conceição dicoba dari awal sebenarnya masih bisa lah gitu daripada Neto. Itu juga aneh sih. Ya bingung gua, itu racikan aja. Kau kan pernah udah bilang di Bung Binder juga. Dan ini fakta loh ya, ini bukan gua ngada-ngada, ini ada datanya. Makanya kalau ngatain gua di podcast Bung Binder aneh banget, ini mah ngaco, sotoy gini-gini. Ini ada beneran. Waktu Messi kalah lawan Arab Saudi di 2022, itu Scaloni langsung adjustment ganti formasi kok. Ganti formasi. Yang tadinya Lautaro Martinez sama Messi, akhirnya dia pakai Alvarez Messi di depan, tapi Messi enggak pernah sendirian kayak Ronaldo. Awalnya masih Messi sendirian tuh kayak Ronaldo gitu. Pakai striker, jadi striker sendiri. Ujung-ujungnya
Ya waktu kalah sama Saudi Arabia. Tapi makin kesini dia adjustment. Oh Messi jangan ditinggalin sendiri. Ada satu momen di mana Messi ditarik ke belakang nomor 10 jadi penyerang lubang bahasanya kita. Tapi abis itu di depannya Di Maria sama Alvarez. Supaya mengamanin Messi jangan di depan deh. Abis itu strategi selanjutnya Messi selalu sama Alvarez karena sama Lautaro nggak works. Tapi ditandemin terus Messi, nggak pernah ditinggal sendirian di depan. Nah itu kan harusnya dilakukan Martinez. Ronaldo udah jelas nggak works di depan, buka space nggak bisa, atau dia udah nggak prime-nya jadi kadang-kadang dia males lari atau apa segala macam. Harus ditandemin kok di depan kok. Sama satu lagi entah Leo kah, atau dia kalau mau percaya sama Joao Felix kah, belakangnya baru Bruno gitu loh. Yang hal-hal kayak gitu tuh kita nggak perlu ngerti bola sih maksud gua. Kan dia bilang, wah lu lebih hebat dari pelatih lu gini-gini. Lah itu kan kita fans bola itu nonton bola kan ribuan kok. Ribuan pelatih, ribuan pemain, dari pemain yang legend banget tahun 90-an sampai sekarang tahun 2026. Ya kita tahulah hal-hal begitu. Maksud gue, nah itu tuh yang kayak gitu-gitu. Tanpa harus belajar sekolah kepelatihan apa, dengan nonton aja kita bisa tahu kok. Kasat mata, makanya lu gak ngerti bola. Lah bola mah gak seribet NFL. NFL lu baru harus belajar gini. Kadang-kadang basket juga banyak peraturannya gini. Ini flagrant foul apa, backcourt violation, banyak peraturan 3 second violation, banyak lah gitu-gitu. Nah tapi kan kalau bola kan kita dari lahir aja main bola pakai sendal jepit, apa jadi gawang dari kecil, masa ya kagak ngerti bola sih logikanya. Nanti dia bilang marah lagi bang, kena lagi gue, maaf dah. Ya gitu kok kurang lebih kok. Iya. Ya itu dinamika apa ya orang. Tapi gua akuin. Iya. Kubu yang lagi menang udah berkoar udah. Itu ya gue sama Kemal cuma mau kasih insight tipis, concern tipis bahwa menurut gue lu boleh nyerang kalau jago lu diserang. Iya, kalau kita nggak nyerang jangan nyerang kita gitu. Simple. Siapa bener. Iya, siapa yang mulai ya boleh lah. Cuma ini kalau Penaldo rasain mampus nih. Apa sih? Iya, kita nggak pernah tai-taiin Messi anjir. Iya. Ya kalau misalkan ngomongin settingan mah ya udahlah itu mah karena tadi gue bilang kan suzonnya dari petinggi-petingginya dia sendiri bukan dari kita. Ya kan yang lu DM gue nih lihat nih Infantino kelakuannya. Nah kan dia juga yang mulai. Iya maksud gue. Sosmed luar. Iya sosmed luar bukan kita. Yang dia bilang tablenya yang Messi semenjak dia kan 6 kali World Cup tuh. Messi kan nggak pernah ketemu Brazil, nggak ketemu apa tuh, pokoknya tim besar. Pernah, ya? Semenjak apa dari 6 World Cup ya kalau nggak salah Messi totalnya. Sama. Itu nggak pernah ketemu apa-apa. Even sekarang 2026 dia ketemunya ya gitu apa Mesir gitu-gitu kan, apa Australia. Pokoknya table-tablenya dia lah Mesir. Tapi kan tetap ketemu Inggris atau Norwegia. Cape Verde, Brazil gitu tetap ada. Cuma mereka tuh nggak pernah. Brazil belum pernah ketemu. Iya, maksudnya table yang sekarang kan kalah doang gitu. Tapi memang Messi nggak pernah ini. Ya Messinya jago juga, dia menang terus. Terus habis itu dia secara table juga dapat yang enak terus. Ya kalau lu mau dapat table yang enak kayak Messi ya lu menang. Ya peringkat 1 misalkan di grup lu atau apa. Jadi ya dia ya itu bukan hal, itu konspirasi di luar negeri. Dibahas terus sama influencer luar yang bilang ini tablenya lebih mudah gitu-gitu. Akhirnya pembahasan kita juga Bung Bida juga sempat bahas kemarin. Tapi ya mau nggak mau hal itu yang bikin kita bahas itu kan. Bukannya kita yang mau kan kok. Kita kan nggak pernah mau. Messi gampang-gampang. Kan bukan kita yang mau bahas begituan. Dan konspirasinya bukan dari kita pula gitu. Ya kalau ditanya kayak gitu ya lu menang aja bang. Asal lu menang ya kayak Messi ketemunya gampang ya. Lu peringkat 2 Portugal di grup. Ya itu bener masuk akal lah. Gue gak komplain. Ya gue juga gak komplain. Gak pernah bahas gue. Pokoknya gue masih memprediksi 75% final Prancis-Argentina. Oh lu masih di situ ya? Masih di situ. Iya Prancis sih. Tapi kalau Prancis ketemu Argentina di final kok, lu megang siapa kok? Yang menang. Kalau kemarin Mario Delano dia bilang dengan kedalaman skuad yang sekarang, dengan Argentina pun gua bilang ya bukan gua nggak suka Argentina solid. Argentina pemain cadangannya tidak sedip si pemain Prancis kan. Prancis kan lapis 3-nya aja masih superstar semua gitu. Jadi secara kedalaman skuad, secara rotasi pemain itu tuh lebih deep si Prancis. Ya gue cuma bilang mungkin Prancis kemungkinan besar masih bisa juara. Tapi bola itu bundar. Ya, betul. Dan lo punya Messi, beda cerita. Gue ada hot takes. Wah siap. Sepertinya dengan gacornya Mbappe Haaland. Ya. Stigma orang-orang yang lu tidak pernah lihat persaingan Ronaldo Messi bisa jadi enggak lo. Ini Mbappe Haaland is a real deal. Oh iya, buat sekarang kan. Iya. Ya. Kayak contoh, Mbappe Messi GOAT, obviously. Yeah. What if
Mbappe berpotensi menyaingi Pele 3 World Cup. Nih misalnya dia juara, mungkin loh. 2. Umurnya masih muda mal. Iya. Olise masih muda. Jadi kalau ada orang yang bisa menyaingi Pele 3 World Cup, itu Mbappe orangnya. Ya. Apakah 2030? Salah lagi. Lu nggak terima bang. Messi udah di atas. Salah lagi. Gue cuma masih bilang Mbappe berpotensi 3 World Cup dan itu sih buset. Itu sih kalau dia juara 3 World Cup. Lagi dan lagi ada kelemahan. Belum champion memang. Mbappe belum. Iya. Cuma Mbappe Haaland menurut gua sangat berpotensi mengikuti 50 atau 60% persaingan Ronaldo Messi. Ini Haaland gila sih. Gila. Champion dia udah di City. Ya. Ini mulangin Brazil. Brazil gak pernah menang lawan Norway. Gak pernah. Ya seumur hidup. 4 pertandingan. Ya. Bukan 5 ya? Jadi ada satu pertandingan resmi 1998 kalah 1-0 dia lawan Porogia, Flo yang nyetak gol. Habis itu persahabatan semua nggak pernah menang sama sekali Brazil. Draw dan menang Norwegia. Gokil tuh. Itu gokil tuh. Udah negara sejahtera. Sejahtera. Enggak maksudnya kan negara yang paling ini. Oh Norwegianya? Iya Skandinavia. Oh iya itu negara paling sejahtera. Sejahtera. Gua kira ngomongin Brazil ya benar. Si Norwegia udah. Norwegia negara paling bahagia sih. Nggak ada pengangguran, dikit apa. 90% percaya pemerintah. Iya, bolanya jago, keren. Iya. Jadi kalau hot text dari gua, misal Mbappe juara, tapi dia belum pernah Ballon d'Or ya. Belum pernah. Ya maksud gua, lu umur di bawah 30, di bawah 30 nggak Mbappe? Coba cek deh. Ya, siapa? Mbappe iya lah. Iya 25 apa 26 sekarang? Itu lu 2 World Cup dan lu top score sih. Ya. Ngeri Mbappe. Ya, tuh Mbappe 27. Garo. Iya, 27 udah. Iya masih ada potensi. Iya. Berarti 2030 dia itu ini sekarang 2026 4 tahun. Oh ya berarti 31. Maksudnya evolusi persaingan diskusi ya Ronaldo Messi apa? Ini Haaland Mbappe menuju situ juga banget. Dan menurut gue itu hiburan yang bagus banget buat kita para pecinta bola. Ada jagoan baru apa. Ya. Dan maaf menurut gue sampai semalam mungkin belum maksimal ya. Lamine Yamal menurut gue belum performa terbaik. Setuju gak? Lamine Yamal enggak tadi malam jelek banget ya. Di Spanyol? Iya digantungin Semedo, digantungin. Kantongin Semedo cuma dikantongin Nuno Mendes juga. Maksudnya jelek dia masih jelek. Tapi 1 gol doang dia kan. Karakter gue akuin Lamine Yamal pemain yang anjir keren loh. Swag, jago, tenang, umur tua alias 18. Keren. Iya. Ronaldo tuh pas 2005 umur berapa kok ya? Berarti hitungannya ya? 21. Ronaldo. Cek. Ronaldo 2005. 2006 dong. 2006 dong, World Cup 2006. Italia menang. Iya, umur 21 ya? Coba cek. Oke, coba knowledge gue nih. Iya. Gue lagi cek ya. Coba Ronaldo 21 enggak? Iya, berarti 21. Bener kan gue? Iya. Karena kan gue ingat banget Ronaldo itu pertama kali Ballon d'Or itu kan 2008 ya. 2008 umur 23. Manchester United. Ya umur 23. Nah itu kan waktu Joe Neves ngata-ngatain Ronaldo, gue selalu bilang Joe Neves lu ketika Ronaldo itu kan Joe Neves itu lahir 2004. Jadi ketika Ronaldo Ballon d'Or pertama kali lu baru umur 4 tahun Joe Neves. Dia udah Ballon d'Or umur 23 tahun 2008. Karena MU tuh 2008 kan sebelum pindah Madrid kan. Habis itu dia pindah Madrid. Nah, itu tuh berarti kalau tadi lu bahas soal tahun depannya persis. Iya, lu bahas 2009. Soal Mbappe udah 27 kok. Jadi dia gak akan mecahin rekor 5 Ballon d'Or-nya Ronaldo atau apalagi boro-boro 8. Messi gue gak mungkin. Oke, Ballon d'Or, mungkin ya oke. Ya. World Cup 3 biji. Ya itu gila. Di era sepak bola modern loh. Ya. Dulu tuh Pele setahu gue yang ikut cuma 24 apa kalau gak salah ada yang gak 32. Iya. Negaranya. Ya. Dikit gitu. Ya. Udah gitu belum ada offside apa kalau gak salah yang awal banget. Oh ya sempat ada. Ini negara 64. 64 kan? 64. Iya 64. Kalau juara lagi, Bob 2 Mbappe 2. Jujur 2. Iya. Tambah 2030 lagi kan. Misal. Jadi lu ada a new monster in the football universe sih keren. Dan masih bisa 2030 Prancis gacor masih bisa. Jelas. Iya. Tua. Dembele Olise. Dembele tua. Ya masih 2030 masih bisa mah. Masih bisa. Ya, masih bisa. Tuanya masih under 30 Dembele ya. Iya. Ya nanti 2030 masih bisa main.
Ya sekante gitu dia kalau paling Dembele ntar pas 2030 umurnya. N'Golo Kante. Argentina juara. Iya. He is the super goat. Super ada lagi jelas. Super goat. Ini juara nih. Ya. Back to back. Ya. Sumpah ya. Gue pernah tulis di story, nanti gue cek deh 2022. Ya. Di saat Messi juara 2022 di Qatar, Ya. gue juga di story memang. Messi lebih hebat dari Michael Jordan, mah. Oh iya kalau itu ya. Oh itu lu udah bilang dari podcast sebelum Bener kita gak? dihujat, lu udah bilang. Itu gue udah ngakuin Messi udah. Iya. Lebih hebat dari Michael Jordan. Michael Jordan loh gue. Dan dia kalau back to back dia nyamain dua negara yang udah pernah back to back lagi. Italia sama Brazil. Cuma dua negara itu kan pernah back to back champions. Piala dunia ya. Gila Cuma Brazil sama super goat. Italia. Messi super goat udah. Ada Messi back to back di era sekarang dan dia udah umurnya tidak muda, maksudnya udah ada regenerasi tapi dia tetap juara back to back. Udah itu tutup sepak bola anjing udah. Super goat. Super goat. Ya. Itu 50 tahun juga nggak akan kesalip itu prestasi. Super goat itu dia. Wah ya super goat. Ya bahkan prestasi Ballon d'Or-nya Messi Ronaldo aja yang 85 ini gue selalu bilang 20 tahun nggak akan kekejar kok. 20 tahun. 2 dekade nggak akan kekejar. Nggak akan kekejar, nggak ada itu mah. Nggak bisa. Cuma gue lagi ngebayangin gini. Balik lagi gue hal-hal non teknis Ronaldo gitu ya. Iya. Iya, Ronaldo pemain nomor 2 di dunia deh. Banyak tuh bang, selamat buat GOAT nomor 2. Gini, lu duduk satu meja nih lagi nongkrong teman-teman reuni nih, misalnya ada Sergio Ramos, Messi, Pique. Iya. Kan Ronaldo bisa ngomong gini, secara value walaupun gue main di Arab, gaji gue tertinggi loh. Lu main di Arab lo, dibalikin misalnya ke Sergio Ramos yang kesulitan mencari klub. Ya. Lu mau gak jadi gue? Mau, emang gak ada yang nawarin mungkin. Maksudnya Ronaldo on that level masih duit value-nya masih tinggi. Itunya maksud gua. Maksudnya gak yang ketinggalan udah gak laku di market, enggak juga. Enggak juga. Masih bervalue tinggi dia. Walaupun main ke Arab ya gitu. Maksud gua itu hal-hal yang secara bisnis dia pikirin. Menjadi lumbung dia menuju 1000 gol ya oke-oke aja. Ya. Itu kan ngasah jam terbang dia juga. Dia tahu di Eropa udah gak bisa bersaing apa. Tapi skema retire Ronaldo menurut lu dari dunia sepak bola gimana kok? Benar. Gua sama Paul selalu bahas tuh skema LeBron nih gimana nih one last dance-nya LeBron nih yang ya, kan dia kita bisa bilang udah one of GOAT lah. Walaupun pembahasannya ya debatable, ada Michael Jordan, LeBron. Untuk berapa orang kan LeBron. Gue selalu bahas sama Paul. Paul menurut lu skema terbaik one last dance-nya LeBron apa? Nah, kalau LeBron dulu deh, satu deh sebelum nanti kita Ronaldo. Kan ini dia cabut dari Lakers. Berarti menurut lu skema terbaiknya, gue kasih opsi boleh gak? Ya boleh, ayo. Kasih opsi ya. Ini LeBron dulu nih. Karena ini kan gue gak ngefans sama dia, gak benci juga sama dia, ayo. Ya kalau buat gue masih menganggap dia one of GOAT lah, debatable lah. Skemanya ada 2 sebenarnya, skemanya. Karena dia udah pasti cabut dari Lakers kan. Skemanya adalah dia gabung sama Cleveland Cavaliers, dia balik ke hometownnya dia. Bersama James Harden, Donovan Mitchell, Evan Mobley, dia main bareng di situ. Dia bawa running sekali lagi di East karena mungkin aja di East dia masih bisa berjaya gitu dengan umurnya sekarang. Dan Cleveland jangan salah masuk final loh, ya kan? Masuk final East gitu. Ya walaupun kalah juga ya, maksudnya di sweep juga. Tapi ya masuk final East gitu. Nah, dia main, dia balik lagi bawa Cleveland Cavaliers ke final NBA lagi, walaupun nanti kalah tapi dia balik lagi one last dance. Dia ngomong di situ, atau ini skenario kedua. Dan ini Netflix, HBO, Prime Video pasti standby kamera semua nih. Udah siap nih semuanya nih, kamera siap. Warriors kan. Dia gabung Warriors, dia one last dance dengan Draymond Green, dengan Steph, dengan Steve Kerr. Terus habis itu ini adalah Olimpiade Materials kan, dia bareng, mungkin KD juga mau gabung di situ. One last dance, one last ride bersama orang-orang tua. Terus dia acak-acak nih pemain muda, dia menang as a Warriors. Menurut lu yang mana? Mana lebih indah? Cleveland. Oke. Itu klub yang ngedraft dia. Beda value-nya, Bang. Beda value-nya. Jadi tapi dia umumin nggak dari awal? Kalau mau indah ya. Gue pilih Cleveland. Kalau mau indah. Cleveland. Tapi kalau mau yang menjual, enggak juga, Cleveland juga tetap. Yang menjual Warriors betul. Oke. Betul. Ya karena Warriors ini skenario terbaik versi gua nih.
Karena ngapain dia ke Cleveland lagi? Dia udah bawa juara. Justru kalau dia balik ke Cleveland lagi, gue takut mencoreng nama baik dia udah bawa juara Cleveland gitu. Walaupun dia tetap dihormati. Dewey juga kan menang terakhir di Miami kan. Last tournya tuh Miami kan. Ya oke lah. Cuma kan gue farewell tournya kan sebagai Miami Heat gitu dia balik. Cuma menurut gue ya itu aja sih. Kayak dia ngapain lagi ke situ? Mending dia pindah ke Warriors karena kalau dia berhasil sama Warriors walaupun sulit pasti walaupun gampang gampang lawan apalagi di West udah ada tua malah sih udah ada muda-muda ada Wembanya sama di situ iya sulit tapi kalau skema terbaiknya si Ronaldo yang paling masuk akal pensiun gak usah jauh-jauh ya udah treble aja di Al Nassr treble aja apalagi Euro nggak mungkin mal nggak mungkin 2 tahun lagi wow dekat udah 4 enggak Euro nggak bisa Euro nggak bisa kan udah ya retire di Piala Dunia tapi treble gue nggak tahu kalau bisa 4 apa tuh quadruple nggak masuk tadinya gue punya hayalan cuma enggak sih ya Jordan maksudnya LeBron Ronaldo Messi dia tahu dia udah di sini mal gue main ke tim pinggir boleh gaji gue jangan turun dong. Gue yakin tadi gue ngayal apa ala lu balik ke MU. Mungkin kalau ya sama seperti LeBron Cleveland kan. Iya, enggak kalau MU ada masalah sama Ronaldo kan yang waktu Ten Hag. Ya enggak bukan hal yang enggak mungkin juga dia balik sih. Kalau gue treble aja sih. Treble di Al Nassr. Ini susah loh. Kan kemarin gagal champion divisi 2-nya lagi Zam. Ini kan di juara 1 harusnya yang divisi utamanya. Kalau gue perpisahannya udah 1000 gol. Total berapa gol sekarang Messi? Messi Ronaldo kok. 976. Oh, siap. Apa? Iya kalau begitu-gitu ahli loh. 976 ya. 976. Total udah 976 berarti bisa lah 1000 gol pensiun. Tapi dia butuh ngumumin enggak? Ini one last dance gue di dunia sepak bola. Pasti. Biar kamera standby semua ya. Iya karena dia udah apa ya? Udah mega ultra public figure di dunia itu Nike apa pasti kayak kasih clue kayak Bang, lu mau pensiun kita nyiapin campaign ini apa pasti. Farewell ya. Ya pasti. Karena LeBron waktu itu gue pernah bahas sama Paul, udah nggak usah diumumin, udah pensiun aja langsung tiba-tiba. Oh, better begitu. Iya maksudnya nggak usah ada pengumuman gimana ya. Siapa yang kayak gitu ya? Ada gak? Yang mega bintang? Sejauh ini nggak ada sih. Ada kali ya. Kita nggak tahu Isaiah Thomas hidupnya gimana. Kalau Jordan abis itu balik Wizard lagi sih. Iya. Kalau pas Utah Jazz dia gak ngumumin tuh musim terakhir tuh. Ya, tiba-tiba udah aja. Kan. Nah ya maksudnya kayak gitu. Nggak usah ngumumin nih one last dance, one last tour. Waktu pecah tuh. Iya langsung aja LeBron. Iya. Gua begitu kalah gini. Sorry guys ini. Begitu kalah. Ya misalkan kalah di playoff. Sorry guys, ini kita apa namanya? Gua terakhir di sini. Itu dewa sih. Ya kalau gitu, kita nggak tahu ya. Tapi ya itu nanti skenario-nya guys ya. Jadi buat podcast Portugal sekali lagi ini episode terakhir di World Cup kali ini. Di World Cup kali ini mungkin nanti ada podcast Portugal yang lain. Mungkin tapi kalau Italia udah masuk lagi ya saya balik lagi. Udah lu gabung aja podcast Italia nonton. Tapi lu masih mau nonton Portugal walau nggak ada Ronaldo kok? Enggak kan? Kan gue bilang berkali-kali, Wancoy nanya di live stream. Oh iya. Kalau Ronaldo nggak main, nonton gak? Kayaknya nggak deh coy. Kan gue bilang, gue basket dari kelas 4 SD, kurang basket apa sih gue? Jordan pensiun, gue gak nonton Bulls. Kobe retire, gue gak nonton Lakers. Kan lo sama Paul suka Lakers, gue biasa aja. Oh iya, gue pasti Lakers. Iya, dan gue final satu-satunya gak pernah nonton satu series pun, nonton sih kemarin karena ada kerjaan. Iya. Knicks, Spurs. Kata tarik gue. Sorry, boleh di cross check. Deddy Sumargo juga gak nonton NBA loh. Gak nonton dia. Gak nonton. Iya maksudnya itu kan gak bisa dipaksain. Emang udah rasa penasarannya mungkin gak ada. Iya. Ya sama gue mendapatkan magnet itu di Ronaldo, dia pensiun. Jadi gak nonton. Ya udah mungkin gak nonton karena basket aja yang bagian dari mata pencaharian gue aja jarang nonton NBA. Iya. Itu. Tapi Lamelo Ball Anthony Edwards jauh apa flop nih? Flop feeling gue sih. Rockstar dua-duanya mahal. Rockstar. Tapi gue lebih Carmelo Anthony Iverson gitu ya. Tapi gue lebih tertarik nonton itu dibanding, maksudnya gue lebih berharap itu menang dibanding SGA. Giannis ke hit janggal. Kaku dua-dua tinggi sama Bam apaan. Jamora udah ke situ ya? Oh lupa aja.
Enggak, Jamoran kayak ini dong. Kemana? Oh, Portland Trail Blazers. Portland Trail Blazers. Iya. Sama Damian Lillard yang dua-duanya sehat. Iya, jangan. Ya. Jalen Brown ke Sixers bersinar gak? Jalen Brown kan lu suka Jalen Brown. Ke Sixers bersinar gak? Wah, dia sih dengan Joel Embiid. MVP kaliber sih gue nggak tahu. Bisa jadi. Tapi LaMelo Ball, Anthony Edwards flop. Ya. Hot take saja ya, flop gak? Flop ya. Iya, LaMelo Ball. Kalau gue sama Paul sempet bahas, nggak works biasanya. Karena LaMelonya fragile. Iya. Walaupun mainnya sangat entertaining ya. Gue masih sih. Ya. Kemarin kepleset sedikit. Gue masih karena Jay Williams gak main. Gue masih oke sih gue next season. Iya. Masih oke. Oke sih. Walaupun si Chet Holmgren dikantongin mulu sama Wemby ya. Jadi rempah-rempah tuh. Iya bener. Walaupun seangkatan rempeye terus cuma. Asli. Cuma walaupun no excuse kan series terakhir gak ada Jay Williams kan. J-Dub gak ada cedera. J-Dub gak ada. Itu lain cerita juga. Gue masih oke sih. Tapi J-Dub emang lagi jelek kok. Yeah. Lagi kurang. Gak ada ngaruhnya. Ternyata yang ngaruh si siapa? Aduh lupa gue namanya si. SJ potong rambut. Iya, potong rambut. Siapa? Aduh lupa gue sampai anjing hafal tuh oke sih. Ada satu lah siapa Mitchell ya? Siapa sih? Ya itu ya, lebih bagus ternyata Jared McCain kayak gitu-gitu malah. Okay. Ya, J-Dubnya kurang. Pokoknya Lamine Yamalnya NBA itu menurut gue Wemby. Disukai semua orang, iya dong. Lamine Yamal kan sempat gak disukain. Iya gara-gara attitude sosmed. Party. Dan ini apa pacaran itu. Sama, iya. Habis itu jelek kan. Tapi Wemby gak begitu. Pemain muda favorit gue Lamine Yamal gue. Lamine Yamal ya? Iya. Gue fans Madrid. Maksudnya gue ngeliat dia ada aura. Anjir lo keren sih. 18 tahun udah masuk di stadion gede. Keren. Iya. Keren. Menang Euro kan? Jelas. Iya. Iya itu Nico Williams dia. Iya. Yang kena jam sekolah kan dia harus. Bener belajar itu. Gak boleh ini ya. Oke ya udah masuk akal. Berarti gak nonton Portugal lagi ya. Berarti kita nanti nyari. Oh iya lagi pula kan Portugal juga masih 2 tahun lagi mah. Iya. Euro masih lama. Iya kan Ronaldo belum tentu main kan. Menurut gua enggak udah pensiun udah. Iya. Menurut gua. Ya takutnya dia main di Euro kan dia pensiun di Piala Dunia. Takutnya. Kalau gue berharap dia gak main. Biar haters nih gak ada Ronaldo nih ya. Kalau kali juga. Oh iya. Kalau ternyata menang, lo. Ya kan? Kalau mau gila pelatih dia tuh mal tuh ya. Gak juara tapi pelatih dia. Iya. Misal. Ya boleh juga. Gue malah gue curiga. Kadang-kadang ada orang yang gagal di kayak gini, misalnya gagal di Piala Dunia, walaupun Ronaldo bukan sosok yang gagal, dia berhasil juga. Terus dia di belakang layar, dia sukses, justru dia lebih sukses dari Messi di belakang layar. Itu pembahasannya masih ada tuh kok. Enggak. Ya kayak Kobe kan kayak gitu. Kita tuh selalu sebelum beliau meninggal gitu kan, kita selalu bilang Kobe ini ngapain ya setelah retire. Kita mau lihat dengan otaknya dia ngapain sih? Dia kan ESPN Plus, dia punya akademi, Mamba Academy gitu-gitu kan. Nah, gue pengen lihat Ronaldo kayak Kobe setelah retire dengan otaknya dia dengan jiwa walaupun kepemimpinan ya. Oh dia terlalu alpha male sih Mal. Iya dia terlalu alpha male, sulit sih. Kayak Jordan, dia gak sabaran pasti. Iya. Kalau gak bisa lari sih pasti gitu. Tapi Zidane. Oh Zidane perfect. Iya Zidane bisa. Nah makanya kita gak tahu. Justru kalau dia mau mengimbangi Messi masih mau gitu ya. Ya dia harus jadi pelatih atau belakang layar dan sukses. Jadi manajemen gitu. Nah itu beda cerita tuh. Kita ramal ini dong bracket terakhir. Oh iya terakhir ya. Karena ini podcast hari terakhir kita ya. Untuk World Cup ini. Bracket ya untuk World Cup ini. Kalau basket mah kita masih ketemu. Jalan terus. Ya. Oke. Ya bracket berarti dari mana? Dari yang kiri dulu ya. Kiri dulu. Prancis Maroko. Prancis sih sulit lah. Wah tuh Maroko bakal kejutan tuh. Prancis Maroko gue Prancis. Udah dikalahin juga dulu. Yeah. Walaupun beda ini lagi ya. Belgia Spanyol. Pasti. Ya masih Spanyol. Ya oke. Kanan. Norwegia. Inggris. Norwegia gue. Kok bisa? Feeling. Gak tahu. Gue gak bisa describe. Iya jadi Norwegia. Superior itu gila. Oke. Ya itu debatable. Tapi abis itu Argentina udah pasti lah ya. Berarti kalau Argentina Norwegia lu megang siapa? Haaland ketemu Messi. Jangan pegang dong feeling. Argentina. Ya. Argentina masih. Kalau gue maunya ya kalah. Argentina supaya gak back to back maksudnya. Rasa gitu maunya kalah. Iya maksudnya biar buset lu. Piala Dunia 2 gavom itu sih kan super goat. Iya kan gak apa-apa dia jadi tapi super bisa juga. Iya. Bisa kan feeling sama kemauan beda. Feeling gue final Argentina final.
Pegang kata-kata gue ya. Iya. Messi total Piala Dunia 12 gol. Ini udah 7, 5 lagi. Catat. Iya. Ini masih ada 3 menuju final nih. 3. 11-12 gol. Lebih dari 10 gol. Buset. Iya, Pak. Kayaknya setiap match dia nyetak gol itu. Iya pasti. Sampai ending itu. Iya. Ya. Nah kalau gua masih bener Prancis, Spanyol, Prancis, Spanyol masih Prancis kalau gua ya ini pastilah nanti ada episode sendiri nanti gua sama Cio biasanya guys yang lebih ngebedah kenapa Prancis yang lolos gitu ya. Tapi kalau Norwegia, Inggris semenjak Inggris kemarin mengalahkan Meksiko yang dimana ini tuan rumah dia menang 10 pemain juga kartu merahnya si siapa Kwanzaa gitu-gitu. Walaupun sekarang kesulitannya Tuchel adalah dia nggak punya sayap kanan ya, bek kanan gitu RB karena pada cedera semua habis right gitu. Ya right backnya udah pada nggak ada. Itu mungkin PR ketika nanti lawan Norwegia gitu. Yang dimana Norwegia di situ ada Nusa kan. Nah ini agak spesifik sih. Nanti takutnya ya main feeling aja dulu dah. Tapi intinya kalau main feeling karena kemarin dia menang lawan Meksiko dan sementara Norwegia ini ngalahin Brazil gitu. Walaupun Brazil potensi menang masih ada karena kalau Vini yang nendang penalti mungkin beda cerita tuh. 1-0 duluan kan kalau Vini yang nendang penalti kan kalau bukan Bruno Guimaraes tuh kemarin gagal tuh. Mungkin beda cerita lah gitu. Brazil Norwegia ini gitu. Karena menangnya juga last minute kan Norwegia ini gitu. Gua masih sedikit megang Inggris walaupun mungkin pertandingan ini adu penalti kok. Tapi gue masih megang Inggris sedikit semenjak dia ngalahin Meksiko ini. Udah beda sih. Iya benar. Jude Bellinghamnya. Iya Meksiko kuat. Ya apalagi Harry Kane nyetak gol krusial. Bellingham suara habis. Iya suara habis gitu-gitu. Harry Kane kok sampai karena altitude tinggi kan Meksiko itu kan. Jadi kan dia wajar lah itu. Itu benar-benar altitude tinggi. Di hotel dia diserang sama supporter Meksiko. Jelas ada petasan. Wah parah itu mah berisik banget gitu. Karma is a bitch kalau kata Kimberly Ryder kok di komen gue. Karma is a bitch. Nah jadi mereka udah ngelewatin fase itu. Fase yang menurut gue berat banget ketemu Meksiko yang gak pernah kalah di Azteca semenjak 13 tahun. Dia gak pernah kalah. Dipatahkan sama Inggris. Mentalnya beda aja. Inggris yang sekarang gue ngerasanya. Norwegia belum di level yang Inggris rasakan ini. Yang mungkin dia juga diganggu di hotel. Cuma kan ini Meksiko anjing lu bener-bener. Meksiko tuh negara berkembang kok. Meksiko ini. Kalau lu tahu kan behaviornya rakyat negara berkembang kayak gimana ya. Dia bisa menang di Azteca 13 tahun mematahkan undefeatednya Meksiko di Azteca. Legend buat gua. Jude Bellingham orang pertama setelah Maradona yang brace. Ya, 2 gol Jude Bellingham. Iya. Itu makanya ya itu. Gua ngerasa Inggris lagi menang di situ. Walaupun nanti Inggris ketemu Argentina. Ya tetap menang Argentina sih. Argentina. Iya. Soalnya Inggris Argentina setipin kayak karena Tuchel nggak bawa banyak pemain, kedalaman skuadnya kurang. Ya jadi gue masih menang Argentina. Selama masih ada Messi gue masih megang Argentina. Justru yang berpotensi seru Iya. Kolombia Argentina. Berpotensi. Oh iya itu mah seru banget. Berpotensi seru. Amerika Latin dua-duanya. Walaupun tetap lolos. Karena by data kalau tidak salah. Ya yang lu cerita. Iya, dalam 2 tahun terakhir Argentina malah sekali kalah sekali seri. Iya. Kalau tidak salah. Lawan Kolombia kan. Kesulitan dia lawan Kolombia emang. Iya, kesulitan. Bagus. Ya peringkat 3 Amerika Latin kan sekarang Kolombia. Jadi sulit lah itu bakal alot. Nah itu mungkin potensi adu penalti Argentina tuh akhirnya tuh. Itu tuh di situ tuh baru adu mental ya. Tapi Argentina, Kolombia gue masih Argentina lah gitu. Ini naik kapan? Hari ini. Mesir Argentina bantai gak? Bantai gue. Oh nanti jam 11 Kalau Wancoy Mesir kasih perlawanan, gue gak bantai. 4-0 5. 4-0 ya. Lu? Mesir sama Mesir ya. Iya. Ya masih bisa lah. Maksudnya kalau Mesir so-so lah. Enggak bantai gak? Bantai sih enggak lah. Enggak loh. 2-0 ada kali. 4 ini mama. Ya mungkin. Ya beda lah maksudnya. Argentina cuy. Iya. Tapi enggak yang bantai gitu enggak. Karena kalau udah masuk ke zona kayak gini fase knockout semuanya yang lebih gini, serius. Semuanya lebih serius, semua lebih intens, enggak mainnya lebih hati-hati. Pasti enggak akan banyak pesta gol gitu enggak sih kalau gua. Justru bahkan kayak Verde gitu bisa alot. Panjang, bisa extra time kayak gitu-gitu karena beda intensitas lah gitu. Jadi buat teman-teman itu ya. Tapi juaranya berarti Argentina Prancis terakhir Argentina. Gue nggak bisa decide. Feeling gue masih 2 di situ. Masih 2 di situ. Ya kalau gua ketemu Argentina Prancis, kalau gue ya feeling mungkin harusnya masih Prancis karena penyerangnya rata semua haus gol. Dembele udah hat-trick. Kalau gua mungkin Prancis sedikit. Ya dan Prancis sudah ketemu Paraguay yang
baku hantam masih bisa menang ya Iya. beda. Ya udah Iya, itu mah tapi beda nggak tahu. cerita. Walaupun si Argentina tuh kang pukul juga semua Iya. tapi ya itu nanti aja deh Argentina. Gue males soalnya nanti diserang. Lu mah mentang-mentang ini lu bela Prancis lu gitu. Males juga gue. Prancis Argentina siapapun yang menang gue happy. Nah udah gitu. Iya. Iya gitu aja. Jadi buat teman-teman sekali lagi thank you. Ini episode terakhir podcast Portugal. Bahkan tidak akan ada lagi podcast Portugal karena tidak ada Ronaldo di situ. Jadi mungkin tidak akan ada lagi podcast Portugal teman-teman. Jadi ini episode terakhir untuk selamanya. Untuk sesi Portugal iya. Ya karena Ronaldo udah gak main, ngapain kita bela Portugal kok nggak ada Iya. nggak ada keterikatan batin maksudnya. Nggak ada gregetnya. Iya nggak ada juga gue Itali ngapain. Jadi buat teman-teman sekali lagi udah thank you udah nonton podcast Portugal ini untuk selamanya tidak akan ada lagi ini teman-teman. Terima kasih. Jadi sampai ketemu lagi kalau gua sama Riko nanti di podcast basket ya. Jadi thank you. Mohon maaf jika ada salah-salah dari gua dan Riko selama podcast Portugal ini. Maaf lahir dan batin. Peace out.